Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, di belakang saya ini ada kapel Santo Paulus Seminari Tinggi Kentungan. Disinilah tempat saya dulu dididik belajar teologi di kota Yogyakarta. Kurang lebih sekitar tahun 2001 sampai 2005. Setelah itu saya kembali ke Jakarta untuk menerima tabisan imamat. Saudara-saudaraku, saya baru saja menghadiri misa pelepasan Romo Suryo Nugroho yang meninggal, salah satu teman saya yang baik. Ketika sama-sama di Roma, saya sempat melihat berkunjung beberapa kali selama beliau bergulat dengan penyakitnya. Saudara-saudara, dari kematian sahabat saya ini, saya belajar bahwa menjadi imam itu bukan soal apakah dia hebat atau tidak hebat. Menjadi imam bukan soal berapa jumlah subscribernya. Menjadi imam juga bukan soal sudah berapa buku yang dia buat, sudah berapa gereja yang dia bangun. Menjadi imam sejatinya adalah yang dikenang oleh umat, yang berkesan di hati umat. Apakah imam itu selama melakukan tugas pelayanannya, dia lakukan dengan sepenuh hati. Kasih pelayanan yang tampak dalam karya pelayanan seorang imam, kalau dilakukan dengan hati, itulah yang berkesan di hati umat. Umat akan begitu kehilangan ketika imam itu pergi dari tengah-tengah mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih, di kapel ini saya merasa saya dibentuk, saya dipupuk, panggilan saya, kecintaan saya sama firman Tuhan, relasi kedekatan dengan Allah dipupuk dalam jatuh bangun tentunya, dalam sebuah proses panjang. Di Kentungan di Yogyakarta ini adalah bagian fase terakhir pendidikan calon imam. Waktu itu bagi Kuskupan Agung Jakarta, setelah kami belajar filsafat di Jakarta 4 tahun, lalu bertugas di sebuah paroki ataupun sebuah institusi 2 tahun atau 1 tahun, lalu kami melanjutkan belajar teologi di Yogyakarta ini. Jujur saudara-saudaraku yang terkasih, ada begitu banyak hal, pelajaran, ujian demi ujian yang waktu itu saya tidak mengerti. Pendalaman firman Tuhan sangat berat untuk saya lalui. Lebih banyak tidak mengertinya daripada mengertinya. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, ternyata apa yang saya pelajari 10-15 tahun yang lalu baru saya pahami sekarang. Tadi sebelum misa saya berjumpa dengan seorang dosen saya, dosen kitab suci. Saya bercerita kepada beliau bahwa ternyata yang namanya belajar kitab suci itu bukan soal hafalan, bukan soal ilmu, bukan soal berapa banyak buku yang kita baca. Soal mengajar kitab suci, mengajar firman Tuhan, termasuk juga berkhotbah, bukan soal apakah khotbah kita menarik, apakah teori-teori penafsiran bisa kita terapkan, apakah kita memberikan ilmu pengetahuan kepada umat yang menjadi pendengar kita atau murid yang kita ajarkan. Tetapi tidak pernah boleh dilupakan yang namanya mengajar kitab suci, yang namanya juga belajar kitab suci. Selain soal ilmu, soal teori, ternyata yang paling penting yang tidak pernah boleh ketinggalan adalah bagaimana sang pengajar, seorang dosen, seorang imam, termasuk juga para mahasiswa umat beriman yang mengajarkan ajaran-ajarannya, menyatukan, mengintegrasikan apa yang dia ajarkan secara teori dengan praktek kehidupan nyata. Dosen saya itu berpesan bahwa justru pengalaman menjadi sangat penting. Pengalaman hidup harian ketika menerapkan firman Tuhan menjadi sebuah tafsir yang sangat tajam, yang pasti akan membantu kita dalam memahami firman Tuhan. Ada begitu banyak teks-teks dalam kitab suci. Kalau kita baca, kita pelajari, baca buku-buku tafsir, sangat sulit untuk kita pahami. Meskipun kita banyak tahu, banyak hal kita tahu. Tetapi saudara-saudara,
ketika kita sudah mencoba mempraktekkan, menjalankan apa yang dicatat dalam kitab suci, apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita, seringkali dalam perjalanan waktu kita, pikiran kita, hati kita akan terbuka untuk memahami firman itu. Jadi pengalaman kita dalam menghayati firman Tuhan menjadi kunci penting buat kita yang sangat membantu kita untuk memahami segala hal dalam kitab suci, menyempurnakan ilmu-ilmu kita, menyempurnakan pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Maka dari itu saudara-saudara, betullah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Itu adalah sebuah harga mati, sebuah kunci untuk membuka bagaimana misteri sabda Allah menjadi sungguh-sungguh dipahami, menyentuh kehidupan kita. Itulah kunci bagaimana berkat-berkat boleh mengalir dalam kehidupan kita. Seringkali kita menjadi sombong karena apa? Karena kita tahu banyak hal. Kita menjadi sombong karena kita merasa paling hebat. Kita yang merasa paling benar, tidak bisa salah. Ketika berhadapan dengan orang lain yang kita nilai tidak sejajar dengan kita, yang kita nilai ilmunya masih cetek dibandingkan kita akan merasa seperti kita yang lebih hebat daripada dia. Padahal saudara-saudaraku yang terkasih, yang namanya firman Tuhan, semua kita sama di hadapannya. Bagi Allah, yang lebih kelihatan adalah sebagai bukti cinta kita kepada Tuhan, kalau kita melakukan kehendak-Nya, kalau kita mengikuti perintah-perintahnya dalam kehidupan harian, bukan soal kata-kata, bukan soal teori, bukan soal konsep-konsep, tetapi bagaimana menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kembali ke pengalaman saya berhadapan dengan kematian sahabat saya yang baik. Ternyata dalam khotbah-khotbah, dalam kesaksian, dalam testimoni, justru yang diingat adalah bagaimana seorang imam dengan hati melakukan pelayanannya. Seorang imam mampu berbela rasa dalam tugas-tugas pelayanannya. Seorang imam yang setia, yang sederhana, menjalani kaul kemiskinannya atau janji hidup sederhana, menjalani selibatnya, tanpa terarah pada yang lain, tetapi hanya mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Santo Paulus dipilih sebagai nama pelindung bagi kapel ini pasti bukannya tanpa alasan. Santo Paulus adalah pribadi yang luar biasa, yang sekaligus menjadi contoh buat para mahasiswa, buat para calon imam, calon-calon pewarta ini, untuk belajar apa yang namanya transformasi. Bahwa dalam hidup ada yang namanya pertobatan. Seorang pendosa sekalipun, seorang yang punya latar belakang yang buruk, yang gelap, yang kejam, tetapi Tuhan bisa memakai dirinya menjadi alat sukacita, menjadi alat untuk mewartakan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, Santo Paulus yang adalah pelindung dari kapel ini, pelindung dari seminari ini, kiranya semangatnya selalu hidup di hati para imam untuk tidak pernah lelah mewartakan firman Tuhan, untuk bisa melayani dengan hati meskipun kita bukan orang yang sempurna, tetapi belajar menjadi pribadi yang lebih baik karena kita hidup oleh kasih karunia Allah, oleh pengampunan Allah, oleh belas kasih Allah yang selalu hidup dalam diri para imam ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika seorang imam yang baik meninggal dunia, gereja kehilangan harta, gereja kehilangan sesuatu yang paling berharga. Saya sangat berharap ketika seorang imam meninggal, imam itu baik. Saya berharap akan ada puluhan bahkan ratusan calon-calon imam di luar sana yang betul-betul sungguh mau menjawab panggilan Tuhan dengan hatinya, bukan dengan keterpaksaan, tidak punya alasan-alasan yang lain selain mencintai Tuhannya, mencintai juru selamatnya. Hidup seorang imam adalah sebuah pengabdian. Kita menjadi abdi, kita menjadi hamba Tuhan, kita menjadi utusan Tuhan.
Tuhanlah yang harus berkuasa, Tuhan yang harus dipuji, Tuhan yang harus dimuliakan, bukan diri para imam. Maka dari itu saudara-saudara, sekali lagi menjadi seorang imam bukan berapa jumlah subscribernya, bukan seberapa dia terkenalnya, bukan berapa banyak harta benda yang dimilikinya atau barang-barang mewah yang menempel pada badannya. Ketika seorang imam meninggal dunia, yang dikenang oleh umat adalah kebaikan-kebaikan hatinya, bagaimana dia melayani dengan sukacita. Dan saya yakin setiap imam yang baik yang meninggal dunia tetap terus menjadi pendoa buat kita di surga. Saya yakin dan percaya juga setiap imam yang meninggal dunia dalam keadaan setia dan taat, hidup suci, Tuhan sudah memberikan satu tempat yang terbaik di surga bersama Bapa dalam rumahnya yang abadi. Selamat jalan temanku yang baik, selamat jalan. Doakan kami yang masih berziarah di dunia ini, bagaimana kami menghidupi panggilan menjadi imam-imam yang baik, yang penuh kasih dan penuh sukacita, setia dalam pelayanan, setia dalam segala tugas-tugas kami. Semoga kita berjumpa lagi di pintu surga. Salam dari saya, Romo Yosef. Bagi Anda umat beriman, doakan kami terus para imam, supaya kami tetap terus menempa hidup rohani, menempa hidup suci, jalan panggilan ini. Karena berkatnya luar biasa, setiap imam dipanggil untuk menjadi saluran berkat buat sesama. Salam dari saya, Romo Yosef. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam. Saudara-saudaraku terkasih, saya sedang bersama suster-suster sepuh dari komunitas Santa Ana di Yogyakarta. Mereka adalah penonton Bible Learning yang sangat luar biasa, setia, penuh dengan semangat. Inilah mereka akan memberi salam.